Hmm, Nah, ini mungkin pertanyaan berikutnya dari Mas Fredianto. Saat ini banyak tawaran untuk membuat aplikasi Android dengan dukungan multiplatform. Apakah ada perbedaan performa aplikasi ketika dibuat menggunakan misalnya fitur yang sama-sama di-endorse oleh Google? Nah, kalau dari Mas Andrew sendiri nih, ini gimana nih soal multiplatform ini? Oke, jadi kalau bedanya native sama Flutter gitu ya. Memang kalau Flutter itu kan memang di endorse sama Google, maksudnya dibilang kan bisa bikin aplikasi satu aplikasi, tapi bisa buat di platform. Kalau saya bilang sih performance sementara, ya maksudnya kalau performance untuk Flutter dibandingkan sama dulu yang multi-platform application yang zaman dulu gitu ya, yang web based pakai web view gitu, yang hybrid itu jauh lebih bagus. Maksudnya intinya karena kan renderingnya itu juga pakai native engine gitu ya, jadinya pakai GPU juga. Jadi ya secara dari luaran sih sama-sama aja. Sebetulnya performance-nya harusnya smooth-smooth aja. Cuma ya kalau kalian mungkin tinggal mau pilih, sebetulnya bukan berarti artinya kalian melakukan Flutter uh, udah nggak butuh sama sekali tahu knowledge tentang misalnya Android. Karena Android sendiri itu kan kalau kalian Flutter itu semua base-nya di widget ya. Banyak widget-widget juga. Mungkin yang kalau kalian bikin aplikasi yang gampang, yang basic gitu, yang widgetnya udah tersedia, ya kalian bisa pakai langsung. Tapi kalau misalnya kalian nggak ada, kalian butuh bikin widget sendiri, ya kalian tetap harus bikin ada native code-nya juga di sana. Gitu. Jadi Oke, performance nggak ada, sebetulnya seharusnya udah nggak ada beda ya. siap. Nah, kalau untuk Mas Angga sendiri gimana nih? Mungkin ada pernah klien gitu yang menuntut untuk kembangin sebuah aplikasi multiplatform gitu karena kebutuhan. Iya, sebetulnya kalau urusan performance, si Hmm. Flutter ini menuju ke natif ya, tujuannya kan itu dibuatnya. Terus, keunggulannya sendiri tuh kalau dari klien-klien, dia melihat benefit di mana kita pakai Flutter itu sekali ngoding bisa dapat 2 platform. Jadi, Ya. mereka berpikir dengan pakai Flutter, dia cuman butuh main dash setengahnya gitu kan. Padahal menurut saya enggak juga, karena ketika permintaannya terlalu kompleks, Flutter developer juga harus balik ke natif ya, buat bikin entah itu library yang mendukung, sebuah fitur tertentu atau gimana gitu. Ujung-ujungnya sih balik lagi ke natif kalau menurut saya mah. Siap. Kalau Oke. performa mungkin Mas Sidik tuh bisa cerita banyak. Nah, ini Mas Sidik yang biasanya suka Oh iya, concern soal performa ya. Mungkin ada tambahan? benar. Waduh, saya belum pernah benchmarking loh, sorry. Belum pernah Oh, benchmarking. Enggak, salah. enggak. Enggak, Nah, saya gimana gimana? sejujurnya saya belum pernah benchmarking terkait masalah performa gitu ya. Cuman um, kalau kita pernah dengar statementnya modern application under development, ya itu kan udah dilihat juga dari tahun 2019 ya Mas Hendro ya, kita datang ADS ya, Developer Summit, sampai yang terakhir topiknya di update yang terakhir itu juga disebutkan kan cuman mentionnya cuma natif gitu. Jadi ya gue natif kalau kita berbicara masalah performa. Tapi in terms of multi-platform, um, selama fitur yang nggak sekompleks yang tadi disampaikan Mas Angga, go ahead aja. Gitu. Tapi kalau emang fiturnya sudah kompleks harus pakai ini gitu ya, misalkan baca QR code gitu ya Android sama iOS gitu kan. Atau bikin library-nya sendiri. Oh baca NFC gitu kan, otomatis kan bikin dua platform itu sendiri gitu. Kata Mas Angga ya sama, saya sepakat gitu. Ya Hmm. nggak semudah itu Ferguson. Ya, oke. Oke, jadi itu tambahan dari Mas Sidik ya. Karena dari Mas Sidik pun ya seperti itu. Karena belum pernah benchmarking dan lain-lain. Oke, karena ini pertanyaan terakhir ya. Jadi sebelum closing, aku mau minta closing statement dulu nih. Karena ini untuk Mas Andrew sama Mas Angga. Jadi karena Mas Sidik Ya, tadi udah. udah. Nah ini kalau untuk Mas Andrew atau Mas Angga sendiri untuk closing statement untuk memotivasi teman-teman yang mungkin terkena dampak pandemi saat ini. Oke, mungkin aku bisa mulai dari Mas Andrew dulu. Oke, kalau saya closing statement saya sih uh, terus belajar lah. Kalau saya bilang, apalagi kita pas masa pandemi ini sebetulnya harusnya mungkin ada yang work from home atau mungkin waktu luangnya lebih banyak. Itu
kita bisa punya waktu lebih banyak buat belajar. Dan belajar itu banyak ya tadi ya caranya ya. Bisa online learning kayak lewat decoding, atau bisa belajar bikin aplikasi sendiri dari awal, mungkin ngoprek-ngoprek kode orang, tapi bukan jadi plagiarism ya. Jangan tiba-tiba cuma diganti nama title-nya, terus kalian post ke Play Store. Tapi kalian bisa belajar coding style mereka dari situ, itu bisa membantu kalian. Dan semoga ya kalau pandemi ini kita sudah selesai, kalian udah siap gitu untuk menghadapi tantangan di sana. Banyak kok, masih banyak opportunity juga. Kalau saya bilang, gunakanlah pandemi ini bukan sebagai halangan, tapi jadi sebagai opportunity. Siap, Tuh. mantap Mas. Oke, kalau dari Mas Angga sendiri ini gimana nih untuk teman-teman? Ya, kalau saya tadi coba baca semua pertanyaan-pertanyaan dari yang jam 1 ya sampai sekarang, itu banyak banget pertanyaan pemula dan kebanyakan juga banyak nanya soal performa. Kalau saran saya, ya urusan performa ini adalah obstacle yang nanti aja gitu dipikirinnya. Ketika kita jadi seorang pemula, lebih baik terus aja berkarya, terus ngoding. Obstacle-obstacle nanti itu kalau kita udah sering bikin karya, itu udah jadi kayak kerikil obstacle-nya lah. Performa udah tinggal disapu pelan-pelan aja tuh udah beres gitu loh. Jadi mumpung lagi banyak di rumah ya kan, investasilah sama internet, banyak belajar. Di internet itu apapun ada. Tinggal kamunya bisa menyiapkan waktu berapa jam nih sehari buat belajar. Kalau saya dulu 20 jam sehari. Waduh. Ya, tidur cuma 4 jam. Ngurusin anak saya lupain dulu, ngurusin istri saya lupain dulu. Tapi akhirnya kebayar gitu kan. Oh, siap. Akhirnya kebayar. Sacrificing. Oke, siap-siap. Itu aja lah. Komit ya. Oke, siap. Oke, jadi semoga bisa memotivasi teman-teman semua ya. Dan sebelum saya closing, saya mau berterima kasih dulu kepada Mas Sidik ya, yang sebelumnya udah di track Android, Q&A, dan sekarang join lagi di Office Hour. Terus Mas Andrew yang bisa menyempatkan waktu, Mas Angga juga. Ya walaupun sekarang weekend ya tetap masih mau berbagi untuk teman-teman sekalian. Sekali lagi saya mewakili tim berterima kasih. Nah, sebelum saya closing, ini saya mau mengingatkan lagi untuk teman-teman yang ingin mendapatkan fasilitasi dari Kemenparekraf, itu segera daftar dan jangan lupa untuk melengkapi seluruh persyaratan yang ada. Kemudian yang tadi juga ya, untuk teman-teman yang ingin mendapatkan merchandise berupa tas, itu teman-teman bisa mengikuti syarat-syarat yang bisa teman-teman ikuti saat ini. Jadi untuk mendapatkan merchandise, teman-teman bisa mendaftar di event Baparekraf, terus mengisi absen dan feedback form, terus follow sosial media BDD, Kemenparekraf, dan Decoding. Nah, untuk itu aku memberikan waktu 1 menit untuk teman-teman untuk melengkapi persyaratan yang ada. Oke, 1 menit aku mulai dari sekarang. Jadi ya kita tahu sendirilah ya, di saat-saat pandemi seperti ini mungkin banyak gitu yang mungkin kehilangan atau berdampak gitu, mau itu dari pekerjaan atau dia punya bisnis, ya kan? Dan itu pun pastinya bisa berdampak ke dia sendiri dan berdampak ke orang lain. Tapi ya kata Mas Andrew tadi ya, kita bisa jadikan pandemi seperti ini sebuah kesempatan gitu. Kita nggak boleh terus kayak menyalahkan keadaan gitu. Wah, di dalam keadaan pandemi seperti ini kita nggak bisa gitu. Wah, apa yang harus aku lakuin gitu. Kita harus tetap harus mengambil kesempatan dari pandemi seperti ini. Oke, mungkin 1 menitnya itu udah selesai ya untuk teman-teman mengisi persyaratan untuk mendapatkan merchandise. Oke, sekali lagi aku mau mengucapkan terima kasih untuk teman-teman speaker yang bisa menyempatkan waktu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar teknologi yang ada pada Android. Oke, nah aku mau informasi lagi untuk pemenang terpilih itu bakal dikontak tim Decoding. Jadi mungkin masih ada yang bertanya di kolom chat, ini untuk yang mendapatkan merchandise itu kayak gimana? Karena saat ini
itu event ini diadakan online, berbeda dengan BDD sebelumnya yang diadakan offline dan merchandise itu bisa langsung diambil. Nah, kalau yang saat ini untuk pemenang itu bakal diinformasikan melalui email decoding yang tentunya sudah terdaftar. Oke, untuk yang sudah mengisi pertanyaan dan untuk menjawab, atau mungkin teman-teman masih ada pertanyaan yang mungkin masih udah ditanyain tapi belum terjawab, itu teman-teman bisa tanyakan lagi di event BDD yang ada di halaman decoding. Oke, sebagai penutup, saya mengucapkan terima kasih. Saya mewakili tim yang bertugas, Kemenparekraf dan seluruh yang terlibat, mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah dari pagi mengikuti event BDD kali ini, yang tetap semangat, yang tetap mengikuti sampai habis. Oke, jangan lupa besok masih ada sesi general session, game, dan web. Oke, sekian dari saya. Tetap stay tune ya. Nantikan event BDD di hari selanjutnya. Oke, dari saya Alfian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.